Yukyanira kang para prajurit lamun bisa sira anulada tuk enguni caritane andelira Sang Prabu Sasrabau ing Maespati aran Pati Suwanda lelabuhanipun kang ginelung triprakara Gunakaya purun ingkang den antepi nuhun tra utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program mata kuliah apresiasi pewayangan yang saya cintai. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang sumber lakon wayang Purwo. Pada intinya sumber lakon wayang Purwo bersumber dari kitab Ramayana dan kitab Mahabharata dari India. Kitab Ramayana karangan Walmiki yang berisikan Sapta Kanda atau 7 kanda. Sedangkan kitab Mahabharata yang dikarang oleh Vyasa berisikan Hasta Dasa Parwa, 18 parwa. Akan tetapi setelah Hindu masuk di Indonesia, pujangga-pujangga di Jawa mencoba merakit atau mengarang atau menciptakan lakon-lakon baru. Kalau dari India sumbernya Mahabharata dan Ramayana, pujangga Jawa membuat babon-babon lakon masuk dalam kitab Pustaka gaya Surakarta, lalu ada Purwokondo gaya Yogyakarta dan Layang Kondo Kelir gaya Jawa Timuran. Selain lakon-lakon yang ada di kitab Mahabharata, Ramayana India atau Purwokondo, Pustaka dan Layang Kondo Kelir, masyarakat Jawa percaya adanya lakon-lakon khusus yang digelar oleh si dalang dalam acara-acara khusus juga. Supaya mahasiswa paham dan jelas apa saja lakon-lakon khusus yang diciptakan oleh pujangga-pujangga tanah Jawa, mari kita simak materi lakon khusus berikut ini. Lakon khusus ruwatan. Ruwatan adalah salah satu ritual pensucian yang masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Ruwat sendiri dalam bahasa Jawa sama dengan kata luar, berarti dilepas atau dibebaskan. Sehingga ruwatan berarti upacara untuk membebaskan atau melepaskan seseorang yang diruwat dari hukuman atau kutukan dewa yang menimbulkan bahaya. Dalam melakukan tradisi ruwatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
yaitu sajen. Sajen adalah makanan dan benda lain seperti bunga yang digunakan sebagai sarana komunikasi atau interaksi dengan makhluk tak kasat mata atau makhluk gaib. Dalam tradisi ruwatan ada beberapa sajen yang perlu atau diperlukan saat akan memulai upacara ruwatan. Sajen yang digunakan dalam ruwatan tidak hanya berupa makanan, tetapi ada juga benda-benda lain seperti bunga, padi, kain, peralatan bertani, peralatan rias, dan lain sebagainya. Dalam tradisi Jawa, upacara ruwatan mengadakan pagelaran wayang yang dipandu oleh seorang dalang yang disebut dalang sejati. Dalang sejati yang bertanggung jawab atas upacara ruwatan dan pensucian anak Sukerto, anak yang sial tadi. Tidak semua dalang bisa melakukan upacara ruwatan atau memimpin upacara ruwatan. Dalang ruwatan adalah dalang khusus. Lakon yang digelar juga lakon khusus. Biasanya pada upacara ruwatan menggelar lakon Murwakala atau lahirnya Bathara Kala. Ada juga yang menggunakan lakon Sudamala, pensucian Dewi Durga yang berwujud raseksi atau rasaksa putri kembali menjadi bidadari. Yang ketiga, lakon ruwatan adalah Kunjara Karna atau Kunjara Karna, menceritakan seorang raksasa yang bertobat ingin berubah wujud menjadi manusia biasa. Lakon khusus tradisi Keleman. Tradisi Keleman dilakukan oleh para petani ketika akan menanam padi. Tradisi Keleman dulunya adalah pemujaan dan persembahan kepada Dewi Sri. Sebab orang Jawa percaya bahwa persawahan dan tanaman padi selalu dijaga oleh Dewi Sri. Tradisi Keleman dilakukan setahun sekali ketika para petani akan menanam padi. Tradisi Keleman juga menggunakan sesajen atau cok bakal. Sesajen atau cok bakal Keleman berbeda dengan sesajen pada pagelaran upacara ruwatan. Tradisi Keleman biasanya pada pagi hari para petani berkumpul di suatu tempat yang sudah ditentukan. Bisa di sawah, atau di punden, atau di tempat-tempat yang suci. Semua petani berkumpul membawa makanan, nasi, sesajen, dan lain sebagainya. Setelah berkumpul, makan bersama dan dilanjutkan pagelaran wayang. Pagelaran wayang pada tradisi Keleman diadakan siang dan malam. Kalau pada siang hari menggunakan lakon Sri Sedono atau lakon Sri Mule. Untuk pagelaran wayang pada malam hari
terserah, biasanya menggunakan lakon yang berhubungan dengan anugerah, lakon wahyu, dan lain sebagainya. Jadi tradisi Kleman selalu menggunakan sesajen khusus dan menggelar pagelaran wayang dengan lakon Sri Sedono atau Sri Mule. Lakon khusus sampir. Sampir kepercayaan masyarakat Jawa ketika di suatu tempat ada pagelaran wayang, lalu ada seorang ibu yang melahirkan anaknya. Kepercayaan orang Jawa, bayi yang lahir itu tadi harus diserahkan kepada Ki Dalang yang sedang menggelar pagelaran wayang. Dan anak yang lahir itu nanti akan diaku anak oleh Ki Dalang. Dan Ki Dalang juga berhak memberi nama kepada bayi yang telah lahir. Tradisi sampir atau kapitayan atau kepercayaan sampir masih berlaku di desa-desa. Kalau perkotaan sudah tidak ditemui adanya tradisi atau kepercayaan sampir. Sebab orang perkotaan biasanya dalam proses melahirkan bayi biasanya dilakukan di rumah sakit. Kalau orang-orang di pedesaan atau di pegunungan masih menggunakan jasa seorang bidan setempat atau dukun bayi. Ketika si bayi diserahkan kepada Ki Dalang, pada waktu Ki Dalang menggelarkan pagelaran wayang, sebelum pagelaran wayang selesai atau paripurna, Ki Dalang akan menggelar lakon sampir. Lakon sampir menceritakan ketika ada bayi yang lahir akan dimakan oleh Bathara Kala dan ditolong oleh Ki Dalang. Lakon sampir, lakon khusus, hanya digelar ketika ada seorang bayi yang lahir bersamaan adanya pagelaran wayang. Lakon khusus tugel kuncung. Kata tugel kuncung, tugel adalah memotong, kuncung rambut yang berada di depan. Rambut kepala yang berada di depan. Tradisi tugel kuncung atau kepercayaan tugel kuncung, apabila ada seorang anak, bayi atau anak kecil, ketika rambutnya dipotong lalu anak itu merasa sakit, badannya panas, atau ada kejadian-kejadian yang aneh, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, rambut si anak harus dibiarkan panjang, kelak pada suatu hari yang sudah ditentukan akan diadakan upacara atau prosesi pemotongan rambut anak itu tadi. Untuk upacara pemotongan rambut harus digelar pagelaran wayang siang malam. Kalau siang menggelar lakon Semar Tugel Kuncung, kalau malam biasanya menggelar lakon Wahyu. Lakon Semar Tugel Kuncung hanya digelar pada acara upacara pemotongan rambut. Intinya untuk membuang sial, membuang mara bahaya.
Pemotongan rambut dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Pertama, Kidalang memotong rambut, lalu kedua orang tuanya, lalu saudaranya, Pak Le, Nenek, Bule, Pak D, semua anggota keluarga ikut memotong rambut si anak tadi. Jadi, lakon Tugel Kunjung hanya dilakukan ketika ada upacara pemotongan rambut, ketika anak itu masih kecil, rambutnya dipotong, anak merasa sakit atau kejadian-kejadian aneh. Oleh sebab itu kelak rambutnya kalau sudah panjang akan dipotong menggunakan upacara Tugel Kunjung. Mahasiswa yang sangat saya cintai, itu tadi penjelasan dari saya tentang lakon khusus yang sering digelar dalam acara-acara khusus juga di kehidupan masyarakat Jawa. Pertama, lakon ruwatan. Lakon ruwatan itu digelar hanya dalam acara ruwatan Sukerto atau ruwatan bumi atau ruwatan yang lainnya. Lakon ruwatan ada 3, Murwokolo, lalu tadi sudah saya jelaskan ada Sudamala dan Kunjarakarna. Lakon ini hanya digelar pada saat urwatan, ada sajen-sajen khusus, pagelaran juga pagelaran yang khusus, bukan semacam hiburan, tapi ini semacam ritual. Selain lakon ruwatan, yang termasuk lakon khusus, lakon Keleman. Keleman itu adalah tradisi masyarakat Jawa yang bekerja di persawahan atau menjadi petani. Di setiap menanam padi diawali mengadakan acara selamatan yang dinamakan Keleman untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada Dewi Sri dan Dewa Sedono yang telah membantu untuk menyingkirkan hama-hama yang menyerang padi. Lakon Keleman hanya 1, yaitu lakon Sri Sedono. Ada juga lakon Sri Mule, tapi intinya pada bercerita tentang Dewi Sri dan Dewa Sedono. Lalu lakon khusus berikutnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu lakon Sampir. Kepercayaan masyarakat Jawa ketika ada pagelaran wayang, lalu ada seorang ibu yang melahirkan anaknya, kepercayaan orang Jawa, anak itu harus diaku anak oleh si dalang. Oleh sebab itu, ketika melahirkan putra, pada saat ada pagelaran wayang, jabang bayi atau bayi yang lahir diserahkan kepada dalang. Di situ nanti ada suatu cerita yang dinamakan cerita Sampir, menceritakan Bathara Kala yang mau memakan bayi lalu ditolong oleh si dalang. Lakon Sampir. Selain lakon ruwatan, lakon Keleman, lakon Sampir, ada juga kepercayaan yaitu lakon Tugel Kunjung. Tugel Kunjung itu kepercayaan orang Jawa ketika anaknya dipotong rambutnya, anaknya sakit, oleh sebab itu mempunyai kepercayaan bahwa rambut ini tidak bisa dipotong kalau tidak menggunakan selamatan besar yang dihadiri oleh tetangga atau saudara-saudara atau kerabat yang lain. Di situ ada acara khusus potong rambut atau Tugel Kunjung. Lakon yang digelar dalam acara Tugel Kunjung, lakon khusus yaitu lakon Tugel Kunjung atau memotong kunjung Ki Lurah Semar. Jadi lakon ini nggak ada dalam pewayangan India atau pewayangan-pewayangan yang lain, hanya ada di tanah Jawa. Semoga sedikit penjelasan dari saya tentang lakon khusus yang ada di Jawa atau lakon khusus Wayang Purwo ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.